Saudara sekalian, kematian Kristus membuka jalan pendamaian dengan Allah. Salah satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Kolose, pasal yang pertama ayat 21 sampai 22, menguraikan makna yang mendalam dari kematian Kristus sebagai satu-satunya sarana pendamaian antara manusia dengan Allah. Saya membacakan surat ini, Kolose pasal yang pertama ayat 21 sampai 22 berbunyi demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudara sekalian, dalam surat ini Paulus menekankan bahwa pendamaian diperlukan karena posisi manusia bukanlah netral terhadap Allah. Akibat dosa, manusia terpisah dari Allah, terpisah dari sang sumber kehidupan, menjadi musuh Allah di dalam hati, di dalam pikiran, dan di dalam perbuatan jahat manusia. Karena Allah itu kudus dan ia juga adalah Allah yang adil, maka ia tidak dapat berkompromi dengan dosa. Dan setiap dosa akan mendapatkan hukumannya. Tetapi di sisi yang lain saudara sekalian, manusia di tengah ketidakberdayaannya, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari penghukuman tersebut. Sehingga diperlukan pengorbanan yang sempurna dan tak terbatas. Kristus, ia hadir sebagai manusia sejati dan juga Allah sejati. Ia memikul hukuman murka ilahi guna memulihkan relasi yang telah rusak tersebut. Sebagai manusia sejati, ia dapat mewakili manusia. Tubuh fisiknya menderita dan ia menunjukkan ketaatan sampai mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Tetapi sebagai Allah yang sejati, pengorbanannya memiliki nilai sempurna, tak terbatas. Hanya Allah sendiri yang memiliki kapasitas untuk menanggung seluruh murka Allah terhadap dosa manusia. Jika ia hanyalah manusia biasa, maka ia tidak akan sanggup menanggungnya. Di atas kayu salib itulah kita melihat keseriusan dosa sekaligus besarnya kasih karunia Allah. Di atas saliblah, di sanalah pusat pendamaian itu terjadi, di mana keadilan dan kasih Allah bertemu. Firman Tuhan mengatakan bahwa tanpa pertumpahan darah maka tidak akan ada pengampunan. Dan melalui penumpahan darah Kristus di kayu salib, ia menjadi korban yang sempurna, tanpa cacat. Dan hanya ia sendiri yang mampu memuaskan murka Allah atas dosa-dosa kita. Final sekali untuk selamanya. Tetapi kematiannya bukanlah sebuah kekalahan, melainkan kemenangan yang mematahkan kuasa dosa, mengalahkan maut, dan kebangkitannya itu menjadi deklarasi kemenangan mutlak atas karya pendamaian ini. Dan saudara sekalian, tindakan pendamaian ini memiliki tujuan akhir yang spesifik bagi setiap kita orang percaya. Yaitu kita diberikan status yang baru. Di hadapan Allah kita diposisikan sebagai pribadi yang kudus, tak bercacat, tak bercelah. Kita dibenarkan sehingga tidak ada lagi tuduhan yang dapat mengubah relasi kita dengan Tuhan. Dan manusia diperdamaikan tidak hanya dengan Allah, tetapi juga dengan seluruh ciptaan. Saudara sekalian, Kristus sang penebus mati, membuka jalan pendamaian dengan Allah. Kiranya kesadaran akan pendamaian serta identitas baru di dalam Kristus ini mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan kita. Hal yang terpenting bukanlah bagaimana kita melihat diri kita sendiri atau bagaimana orang lain menilai atau melihat diri kita. Melainkan yang terpenting adalah bagaimana Allah melihat kita di dalam Kristus. Oleh karena kita telah dianugerahi kedudukan yang sempurna di dalam Kristus, maka kita tidak perlu lagi mencari validasi atau status di tempat lain. Begitu besar kasih Allah, kasih karunia Allah melalui kematian Kristus bagi keselamatan kita. Amin.